Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembuatan e-commerce, website e-commerce menggunakan Laravel dan Livewire. Oke, kita lanjutkan untuk video part 3 ini. Di video part 3 ini kita akan merelasikan address dengan order resource yang sudah kita buat di video sebelumnya. Oke, pertama kita pergi ke filament dulu. Di sini ada managing relationship, bisa kalian pencet. Oke. Terus kita scroll ke bawah. Nih. Web Artisan make filament relation manager. Nah, ini kita copy aja. Kita copy terus kita paste di terminal dari VS Code. Oke, kita hapus saja. Nah, ini kita ganti dengan order. Bentar guys. Lanjut. Order resource. Terus postnya kita ganti jadi address. Kita ganti jadi street address. Ini order resource ini kita karena kita mau relasin sama order resource kan. Terus di sini namanya itu order resource. Nih, order resource. Ya. Relation manager, order resource, address, street address. Enter. Oke ya, ini udah create successfully. Nih kalau misalnya bisa kalian lihat nih di kita rapiin deh. Nah, ini di app, terus di bagian ini filament resource, terus di bagian ini order resource, terus di page, bukan di page, di relation managers. Nah, ini udah ada address relation manager. Ada address relation manager. Nah, terus coba kita scroll ke bawah. Bentar.
order, kita buka order resource dulu. Nih kan sini ada public static function get relations array kan. Nah sini ada return kan. Nah di sini kita ganti jadi address relation manager, ini class. Coba ya kalau misalnya kita reload di bagian kita reload. Di sini nggak sih? Coba bentar. It's already imported. Mana yang nggak ada? Ya Allah, salah. Di sini nggak sih? Ini kok harusnya di sini udah ada address di sini. Coba kita tambahin yang lain dulu kali ya. Karena belum ditambahin text input kali. Kita ke address relation manager, bagian form.
copy aja sih guys. Ini jadi last name. Terus ini buat phone. Ini maxnya 20 aja. Terus habis phone itu ada city. Required max length. Terus ada state. Oh, yang tadi tuh nggak dihapus. Coba bentar ya, bentar. Control X. Copy di sini aja dulu, bentar. Copy di sini, terus di mana tadi nih? Ini nggak dihapus. Taruh di bawah sini. Kita import dulu. First name. Terus ini kita tambahin lagi di sini. Zip kode. Terus ini kita tambahin numerik. Ini 10 aja. Mari matrixnya 10. Oke. Terus ini tambahin buat si street addressnya.
volume span full. Kita reload. Kenapa lama banget loadingnya, please. Kira error gak sih? Aduh, lama banget guys. Coba sambil menunggu kita cek lagi kan ya. Street address, required volume span full, zip code, required numeric, max length 10, state, required max length 255, city, required max length 255, phone, required tel max length 20. Kenapa addressnya belum muncul ya? Harusnya di bawah sini ya, udah ada addressnya. Oke guys, ternyata tadi aku salah buka. Jadi sebenarnya itu bukanya itu bukan di new order kan, tadi kalau aku kan bukanya new order kan, makanya dia nggak ada. Nah harusnya itu di bagian sini nih, ini kita pencet nih masih Thomas Sangster. Nah kan dia di bawah ada kan tuh address ya kan, terus di edit, kita pencet edit, baru deh tuh dia ada new address gitu deh. Nanti si new address ini isinya adalah ini ada first name, last name, phone, city, state, zip code, sama street address itu deh. Oke. Setelah itu kita buka lagi nih. Nah di sini aku mau nampilin. Nah, kalau misalnya di order ini aku mau nambahin filter gitu, jadi nanti bisa aja misal bukan filter sih, dia kayak card gitu. Nanti misalkan yang status ship ada berapa, terus yang apa misal yang payment method COD siapa aja gitu, terus nanti total pembayarannya berapa gitu. Oke. Pertama kita ini dulu nih, buka dulu si filamennya, terus kita ke bagian widgets. Oke, terus kita ke bagian ini, creating a resource widget. Nah ini kita copy aja, kita copy, Ctrl C, kita ke codingan kita buka lagi. Oke, kita di sini. Ih, kok begini?
itu kan make filament widget. Bentar. Widget, bentar loh. Nah ini kita ganti jadi order stats. Oke. Resource sama dengan customer resource. Oke. PHP artisan make filament widget order stats this resource. Nah ini customer kita ganti jadi order. Oke. Resource sama dengan order. Oke, kita enter. Nah ini kan what type of widget do you want to create. Nah ini kita mau buatnya itu chart ya, chart stats overview. Jadi kita tulis aja 1. Oke. Where would you like to create this? Nah kita ini admin, gitu saja admin. Oke, to create successfully. Kalau kalian bisa lihat di sini di app, habis itu di filament resource, habis itu di bagian order resource, nih widget, tuh ada order stats di sini. Kita tutup aja. Terus di order stats ini, kita masukin di sini stat make new orders. Ini terserah sebenarnya, cuman sini mau kalian new apa, mau pakai new order. Query where status new. Nah ini diimport, jangan lupa. Kalau merah-merah kayak gini kita import aja. Oke. Start make new orders, terus order query where status new count. Dah. Terus habis itu kita ke yang namanya ini, kita tutup aja dulu lah. Kita tutup ya. Oke. Kita ke list order, list orders.php. Nah ini kan ada function get header action, get header. Nah di bawah sini nih kita nambahinnya protected function get header widgets array. Terus return order stats. Class. Ini kita kasih titik koma biar nggak merah. Oke. Get header widgets kan array, abis itu buka
return order stats, terus class. Oke, coba kita reload di bagian sininya. Oke, tunggu. Nah, ini new order kenapa 0? Karena di sini kan dia udah masuk ke payment ya, dia udah masuk ke payment di sini. Ini udah COD, makanya dia new order itu 0. Gitu. Coba kalau misalnya di sini kita kasih new misal. Apa sih? Kan new orders tuh dia 1 karena statusnya udah kita ubah jadi new gitu. Oke, nah sekarang kita tambahin lagi nih card-card yang lain. Kita balik ke order stats. Oke, terus ini kita alt shift down aja, kita ganti ini jadi order processing. Order processing, order query, where status. Ini kita ganti jadi processing. Start make order processing, order query, where bagian status yang processing count. Oke, kita lihat lagi. Astagfirullahaladzim, apaan ini? Tiba-tiba kok jelek banget. Nah, udah kan nih order processing 0 karena kan nggak ada yang diproses kan, karena dia iya karena ini ya nih misalnya nih processing, kalau ini aku pencet processing dia bakal ke proses gitu, intinya gitulah ya. Oke, lanjut nih kita tambah lagi kartnya. Buat lagi deh alt shift down. Sekarang yang di ship, order ship. Nih order ship. Terus ini kita ganti jadi order ship. Ini kan tinggal diganti nih ship kan. Kita buat lagi yang ini average price di rata-ratanya, average price. Terus ini order ini bukan order tapi number. Number currency. Bentar, kayaknya ada beda ini kalau ini. Kita hapus aja dulu dari ini bisa. Number currency, order query, average berarti FEG, grand total.
pakai IDR ya, IDR. Oke. Nah, ini numbernya belum kita import. Illuminate ya. Oke. Oh, ini salah taruh. Harusnya itu ada di sini. Taruh FVG grand total. Oke. Coba kita reload. Oh kan average, dia udah otomatis guys. There. Ya kan, ini ordersnya 1, order processingnya nggak ada, order shipping juga nggak ada. Terus ini aku pakai IDR kan, totalnya berapa? 25 juta. Makanya di sini dia juga 25 juta itu. Oke. Nah, terus sekarang kita mau buat si filternya. Bukan filter sih, semacam apa ya? Delete. Kita ke list order lagi. Oke, terus di bawah di sini ya tambahin lagi. Tambahin public function get tabs. Array return bentar, ini apa ya? Resource. Oke. Get tabs return bentar itu di sana di ini filament resource bener deh filament bentar kayaknya salah deh ini. Filament resource udah banyak banget. Filament resource yang info list bukan filament forms, filament form komponen ini bukan. Terus yang info list juga bukan, antara dua ini nih.
mana ya, filament, resource, komponen, tab. Resource page list risk record. Oke, ini deh ya. Oke, terus abis itu kan return null tab make all gitu kan. So ini bisa nih new tab make query fn variable query kok jadi jelek sih. New tab make query, terus ini fn variable query begini. Bener deng, variable query where status new. Oke, coba kita lihat. Jadi ada, kalau all nanti muncul semua, kalau new nanti yang new aja gitu. Terus kita tambah lagi. Ini kan new nih, kita shift alt down. Aku mau buat yang processing. Make query fn query ini kita ganti ini aja, processing. Oke, koma kita shift down lagi ya kan ya. Oke, terus sekarang buat yang ship. Ya, kita ganti juga jadi ship. Kita shift down lagi. Ini buat yang udah di deliver. Sama terakhir aku buat jangan di cancel. Oke, udah. Nah, sekarang coba kita lihat reload. Nah, kan udah ada new. Nih, kita new lagi. Pokoknya kalau misalkan kita pencet all di bawah all, kalau misalnya kita pencet new, nanti yang new aja. Kalau yang processing nanti diproses aja. Sama pokoknya kalau kita pencet cancel nanti yang di cancel aja. Tapi kan ini
dataku masih satu kan, user. Jadi gimana nanti kalau dari pandangan user? Ya. Enggak, belum pandangan user guys, belum. Pokoknya kita main di user resource ini. Nah, kita balik lagi. Oke, kita ke user PHP. Oke. Nah, sini kita akan buat public function baru. Oke. Di bawah sini kita buat public function order. Oke. Terus return variable this has has many order class. Banyak larun guys. Return variable this has many ordered class. Oke. Itu koma. Nah, terus sekarang kita ke filament lagi. Terus kita ke bagian managing relationship. Oke. Managing relationship. Nah, di sini kita ke bagian nih, kita copy yang ini nih, kita kopikan prepare to submit filament relation manager. Oke. Kita copy, terus kita ke sini, kita gedein lagi. Kita paste di sini. Nah, kita ganti. Jadi user resource user, terus ini kita ganti. Ya Allah, oke. Ini postnya kita ganti jadi orders. Ini ID kita ganti. Relation manager user resource orders ID. Oke. Enter. Oke. Create successfully. Ya, ini kalau misalnya kita bisa lihat di bagian sini, ini ada relation manager. Nah, ini sih bukan ini guys. Nih user resource, ada relation manager tuh. Di sini ada order relation manager. Oke.
Terus kita ke user resource dulu. User resource. Oke. Nah, di bawah mana nih? Bentar. Nih di bawah. Nah, di sini kita tambahin public static function get relation array. Return order relation manager. Oke. Titik koma, jangan lupa. Kenapa ini? Ini import kah? Bukan ya? Oh. Kenapa merah? Public static function get relations. Kenapa? Ini kenapa? Cannot redeclare available. Atuh, aneh banget masa ada dua begini. Pantes, atuh aneh. Kita hapus ya berarti. Nah, ini lampu merah. Oh, alas berarti, ya Allah. Berarti ini kita hapus juga, guys. Nah, berarti kita malah buat baru, aneh. Public static function get relations array. Return order relationship. Oke. Kalau udah, coba kita ke mana sih? Ya, misal di user kita pencet si Anne Hathaway. Nah, kan? Dia udah ada bagian ordernya di sini. Caranya itu kan ID-nya 2 kan. Nah, di sini habis itu kita menambahin field yang lain di sini. Oke. Berarti kita ada di sini, order relation manager. Nah, ini untuk ini kita hide aja. Header action ini, header action. Waduh. Header action, ini kita ini aja komen. Ini kita komen cepetan, nanti mesti dibutuhin. Oke. Ini kalau misalnya kita reload nih, nah, ada hilang kan? Dia ke hide sih, bukan hilang. Oke. Nah, terus habis itu yang ini kita hapus aja. Oke. Bentar. Return variable
Oh, kita ke bawah nih, yang ini hapus aja. Terus kita ganti sama bentar. Oh iya, bentar. Ganti jadi teks kolom make. Oke. Ini baru kita import. Nah, ini kita kasih nih value-nya make ID. Begini sih. ID. Terus kita kasih labelnya label order ID. Order ID. Terus kita buat dia jadi searchable. Searchable. Oke, terus kita tambahin lagi, kita tambahin teks kolom di sini. Make status. Nah, ini kita buat dia jadi kayak ada badge-nya gitu. Ya, kita lihat, kita reload. Nah, itu kan status ship. Nah, ini kan bentuknya badge gitu kan. Ya, lanjut. Terus kita ke bagian ini badge. Nah, tapi kita tuh mau warna itu beda-beda loh. Misal ship itu warnanya apa, kalau misalnya di cancel warnanya apa, kalau deliver warnanya apa gitu kan. Nah, kita di sini mau nambahin, berarti color mana tadi ini mereka. Ya Allah, coba nih color dan buka lagi string variable state string batch variable state kok begini sih. Nah, dalam itu ada bentar deh, ini kita copy aja bisa sih dari relation manager. Itu ada siapa aja sih nih? Oh, dari address relation manager nih kayak ada deh. Ini nggak ada ya? Apa sih yang bukan? Berarti ya? Di mana ya, lupa aku juga. Gitu aja. New, kalau new itu info warnanya. Terus kalau processing tuh, kalian denger gak sih suara laron-laron itu? Sebel banget. Processing warnanya kuning, warning. Terus kalau ship success
sukses. Terus kalau deliver hijau, sukses. Terus sama kalau cancel danger. Oke, terus kita mau kasih iconnya juga. Kita mau kasih icon. Jadi kita tambah di sini icon. Nah, ini kita copy aja nih, karena sama. Control cek. Ini juga kita copy aja. Ininya kita ganti jadi kalau new itu hero icon M sparkles. Terus kalau processing itu row pad M row pad. Terus kalau ship itu dia kayak truk gitu. Oke. Kalau deliver itu check batch. Terus sama kalau cancel itu M X circle. Hero icon M X circle. Oke. Terus kita buat dia sortable ya. Nah, coba kita lihat dulu kayak apa. Oke, dia ship, kan tadi warnanya apa, hijau kan, terus dia ada truknya gitu. Oke. Nah, terus habis itu kita tambah lagi di sini buat payment method text column make payment method. Sortable, searchable. So kita main lagi biar sekalian buat si payment status. Copy aja lah. Payment status. Coba kita lihat. Kenapa tiba-tiba jadi loading lama banget? Ada yang error kah?
suka aneh guys emang. Coba bentar. Text column make payment method sortable searchable, benar. Terus text column lagi make payment status sortable searchable, bener kok. Aduh, apalah. Coba. Kenapa ya? Yaudahlah, kita tambahin dulu yang lain. Oke, ini payment statusnya kayak kita buat dia batch juga kayaknya, biar bagus. Oke, payment status. Terus kita tambahin lagi di sini text column create add labelnya kita kasih order date. Kasih data. Terus kita kasih buat si grand totalnya juga, kita taruh di bawah ID aja. Nah, ini ID. Nih, taruh sini text column. Grand total. Grand total habis itu dah. Oke. Nanti ya. Udah statusnya udah ketambah, terus payment method sama payment statusnya juga udah ketambah. Terus grand totalnya juga udah tambah nih 12 juta. So kan si anak kan. Oke, terus kita tambahin ini kan nih. Ini editnya mau kita ganti jadi view aja. Oke, ke bawah ke bagian action, non action. Nih, ini editnya kita ganti. Action kita yang nih, aduh, filament table action. Oke. Action make view order. Kita buka lagi. Yang ini kita tulis order variable record string order resource get URL
logonya, tambahin color, warnanya apa ya, info, kasih icon juga, hero icon, oke, coba kita di load. Ini belum kita, nanti error pasti deh kalau. Oke, kita di load. Nah kan ini warna udah beda nih, kita pencet view order. Lama lagi. Nah dia bakal ke view order deh kan gitu. Oke deh, sekian dari video part berapa ini, video part 3. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.